Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat RSHB dimanapun berada di program acara kami Dokter Menjawab. Untuk beberapa menit ke depan kita akan membahas topik yang tentunya sangat menarik untuk teman-teman ketahui semuanya. Baik itu untuk masalah kesehatan ataupun pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Hasan Basri. Tentunya dengan narasumber dari dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Nah, sebelumnya saya ingatkan teman-teman sahabat RSHB untuk follow akun media sosial kami yaitu Instagram dan Facebook ataupun akun YouTube channel resmi kami dengan nama RSUD Hasan Basri HSS. Sahabat RSHB juga jangan lupa untuk menyimak acara kami dari awal dan akhir karena akan ada kesempatan sahabat RSHB untuk mendapatkan 2 bingkisan menarik dari kami untuk syaratnya akan disampaikan di akhir acara nanti ya. Baik sahabat RSHB dimanapun berada, dimanapun Anda, baik itu di rumah, di tempat kerja, ataupun sekarang dalam posisi menyetir, tidak apa-apa, kita akan membahas topik kita kali ini yaitu mengenai laparoskopi. Di sini tentunya saya tidak sendiri, saya didampingi dengan dokter yang berkompeten untuk menjawab tentang apa sih pokok bahasan kita saat ini yaitu tentang laparoskopi dengan dokter Gede Andri Nikolas, spesialis bedah. Beliau adalah salah satu dokter spesialis bedah yang ada di Rumah Sakit Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Apa kabar dok? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya keluarga ya. Sehat. Semoga keluarga kita semua juga teman-teman sahabat RSHB dimanapun berada sehat walafiat dapat beraktivitas dengan lancar hari ini. Baik, untuk topik kita hari ini yaitu mengenai laparoskopi. Seperti yang kita ketahui, sedikit saya menilik ya dok ya, mengenai laparoskopi ini merupakan operasi kecil, bedah tapi operasi kecil, artinya ada secara bahasa itu laparoskop, laparoskopi. Nah, itu bagaimana nih dok? Mungkin teman-teman yang mungkin belum pernah mendengar sama sekali apa itu laparoskopi ya dok ya, bisa disampaikan sedikit pencerahannya mengenai laparoskopi ini untuk sahabat RSHB yang ada di rumah. Silakan dokter. Iya. Perkenalkan, nama saya Dr. Gede Andri Nikolas, di mana saya sebagai dokter bedah di RS Brigjen Haji Hasan Basri. Mungkin pertanyaan yang bagus sekali ya, mengenai apa sih laparoskopi. Mungkin tidak semua masyarakat atau kawan-kawan dari yang memfollow Instagram atau YouTube dari RS Hasan Basri tahu apa sih laparoskopi, dan laparoskopi ini merupakan pelayanan unggulan lah, salah satu pelayanan unggulan dari RSUD Haji Hasan Basri. Ya, di sini laparoskopi. Laparoskopi merupakan satu bagian dari minimal invasif. Apa sih artinya minimal invasif? Jadi tindakan operasi yang dilakukan seminimal mungkin dan mendapatkan hasil yang sama seperti kita melakukan operasi konvensional. Di mana ini ada beberapa jenis sebenarnya. Minimal invasif ada yang saat ini lagi hype atau lagi berkembang di luar sana, itu namanya robotic surgery. Kita menggunakan robot. Tapi yang lebih awal lagi yang masih berkembang di Indonesia, ada tindakannya namanya laparoskopi. Apa sih arti kata laparoskopi? Laparos artinya kita membuka perut atau membuka rongga, laparos. Jadi kita dengan kopi yaitu melihat. Jadi awalnya kita memasukkan alat yang kecil yaitu untuk melihat kondisi suatu organ. Ya, itu namanya laparoskopi. Jadi ditambahkan dengan mungkin nanti ada tindakan sesuai dengan penyakit dari pasien tersebut. Ya, untuk perbedaannya mungkin di next slide mungkin dijelaskan apa sih perbedaan antara konvensional. Kenapa disebutnya konvensional dengan laparoskopi? Kalau konvensional kita ketahui operasinya itu operasi yang membuka. Misalkan ini saya ambil contoh, misalkan operasi usus buntu atau appendicitis. Jadi kita membuka dinding perut, kita mengambil, kita lihat evaluasi organ-organ di perut, ada usus buntunya kita angkat. Itu yang konvensional, kita sebut konvensional. Kalau laparoskopi,
Kita memasukkan alat, nanti ada saya tunjukkan alatnya, namanya trokar. Alat trokar ini kita masukkan kamera. Ada kamera, kita lihat dulu. Selain cuman melihat apendik yang bermasalah, kita curiganya suatu appendicitis, kita lihat usus buntunya. Nah, setelah dilihat usus buntunya, kita bisa evaluasi semua organ di perut. Nah, keunggulannya di sana laparoskopi. Jadi selain untuk melihat yang bermasalah, kita juga bisa melihat organ-organ yang lain. Misalkan hatinya, misalkan pada organ perempuan ada ovarium, ada rahimnya, misalkan ada gangguan yang lain di usus, kita bisa lihat dari laparoskopi. Itu salah satu keunggulan yang tidak bisa kita lihat pada konvensional. Kemudian laparoskopi ini keunggulannya karena kita memasukkan alat yang kecil-kecil. Mungkin next slide ya. Nah, keuntungan laparoskopi karena operasinya kita memasukkan trokar yang besarnya itu maksimal 1 cm. Nah, jadi luka operasinya kecil. Kalau kita misalkan operasinya usus buntu, biasanya luka di perutnya itu kira-kira 4 cm, 5 cm. Ada pada kasus yang misalkan peritonitis atau infeksi di seluruh perut itu, lukanya bisa lebih lebar lagi. Kalau misalkan menggunakan laparoskopi, ini memang ada beberapa titik yang kita masukkan alat, tapi cuman besarnya itu cuman 1 cm. Nah, jadi harapannya perawatan pasca operasinya minimal. Misalkan operasi usus buntu yang konvensional 3 hari, 4 hari, ini laparoskopi 1 hari habis operasi tidak ada keluhan, bisa kita pulangkan. Jadi length of stay berkurang, kesakitan pasiennya post operasi berkurang karena lukanya pun tidak besar. Kemudian ini pemulihan waktunya lebih cepat. Oh ya, karena lukanya kecil, harapannya pasiennya habis operasi mobilisasi lebih bagus, jadi lebih cepat untuk bisa pulang. Resiko infeksinya lebih rendah, ya karena lukanya kecil. Kalau lukanya lebih besar, ada resiko lebih besar terkena infeksi. Yang terakhir, efek kosmetik. Nah, kalau efek kosmetik ini memang di zaman sekarang ya, kadang pasien muda luka operasinya besar, apalagi ada yang bakat keloid. Itu ya kasihan juga pasien muda. Habis itu ada bakat keloid, ya udah jelek lah perutnya nanti. Kemudian ada satu lagi sebenarnya. Kalau misalkan pada pasien muda, pasien perempuan misalkan, nanti dia hamil misalkan, itu operasinya misalkan besar, operasi, ambil contoh lah usus buntu, operasinya besar, itu ada risiko lengket, adesi namanya. Jadi operasi berikutnya akan lebih susah, karena perlengketan organ-organ intraabdomen. Itu yang saya bisa rangkum mungkin sedikit tentang keuntungan dari laparoskopi. Ya, untuk next. Ini untuk kedepannya ya. Tidak cuma laparoskopi untuk minimal invasif ini. Ada namanya robotik yang sedang berkembang. Ini di luar negeri sedang disosialisasikan. Jadi kita pakai robot, pakai alat khusus. Itu mungkin nanti ya 5-10 tahun ke depan mudah-mudahan di Indonesia sudah mulai masuk ini. Robotic surgery. Oke, next. Nah, ini yang saya bilang, ada yang paling kiri itu gambar alat-alat yang kita gunakan sekecil-kecil itu. Jadi alat masuk kamera, itu habis itu ada trokar namanya, alat bantu untuk memasukkan alat-alat tersebut. Kita di sini dibandingkan rumah sakit lain, kita punya harmonic scalpel namanya. Jadi lebih gampang sekali untuk melakukan operasi laparoskopi dibanding ya sebenarnya sih di RS Hasan Basri ini sudah hampir lengkap ya untuk tindakan laparoskopi yang bisa kita kerjakan dengan alat bantu yang sudah disiapkan. Yang di paling kanan itu tower laparoskopi namanya. Itu towernya ada, kita lihat dari ada layarnya untuk melihat organ di dalam, ada counter, ada masukkan gas dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, ini beberapa mungkin saya berikan gambaran tindakan laparoskopi yang sudah dikerjakan. Mungkin lumayan banyak kita mengerjakan laparoskopi. Next.
Oke, next. Mungkin nanti ada video sedikit tentang laparoskopi. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang laparoskopi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa memberikan pencerahan bagi kawan-kawan RS Hasan Basri. Jangan takut untuk tindakan ini. Ini tindakan yang mungkin banyak yang sudah kita kerjakan di sini. Jadi harapannya dengan pemberian pelayanan yang lebih update, yang lebih baru, sehingga sehingga masyarakat dapat merasakan juga pelayanan yang harapannya sih lebih baik untuk masyarakat ya. Iya, Ya, mungkin sekian. Iya benar. Nah, terima kasih untuk Dr. Niko penjelasannya mengenai laparoskopi. Jadi ini sahabat RSHB, untuk laparoskopi tadi sudah cukup jelas ya, Dr. Niko telah menjelaskan. Jadi ini dok sedikit, jadi untuk layanan untuk laparoskopi ini sudah tersedia ya dok ya di Rumah Sakit Brigjen Hasan Basri ya. Sudah. Dan ini merupakan layanan unggulan juga. Betul. Iya, karena menggunakan teknologi canggih ya dok ya. Iya, Iya. betul. Nah, tadi mengenai penyakit atau indikasi medis dok yang kita bisa memberikan, kita bisa menjudge, oh ini menggunakan laparoskopi. Nah itu indikasi medisnya tadi seperti apa dok? Lebih spesifiknya mungkin seperti penyakit, mungkin selain usus buntu dan lain-lain tadi seperti apa dok? Untuk tindakan laparoskopi sebenarnya kalau dari saya yang bedah ya, mungkin dari dokter yang lain ada dari urologi, obgyn, kandungan itu bisa juga melakukan laparoskopi. Tapi dari khususnya saya dari bagian bedah ya, sebenarnya ada beberapa diagnosis yang bisa kita lakukan laparoskopi. Yang pertama itu yang sering saya sebut dengan appendicitis, appendicitis atau usus buntu. Yang kedua ada batu di apa namanya gallbladder namanya. Kalau kita sebutnya namanya apa ya, cholelithiasis atau batu di empedu. Batu ginjal gitu dok, bukan? Bukan. Kalau batu empedu itu dekat hepar. Kalau batu ginjal itu bagian urologi. Oh urologi Dia, Oke. Jadi ada batu lain selain batu empedu, batu ginjal gitu ya dok ya. Banyak mungkin batu. biasanya batu ginjal yang taunya kan ini ya. ada batu empedu ya. Oh itu ke sana spesifik untuk laparoskopinya. Kalau misalkan urologi, batu ginjal ada beberapa yang sudah bisa melakukan laparoskopi. Tapi di kita belum ada dokter urologinya. Oh iya, betul. spesialis urologinya ya, dok itu ya. harus perlu mungkin sekolah lagi atau gitu lagi, perlu pembelajaran lagi. Kalau dokter bedahnya yang khusus bagian saya itu ya dapatnya apa namanya bisa melakukan appendicitis, habis itu batu empedu yang saya bilang tadi, untuk diagnosis juga bisa. Jadi kita memasukkan kamera lihat apa yang kelainan di perut. Iya. Itu kalau di onkologi yang mungkin agak mepet-mepet ke saya juga bisa dilakukan BSO, bisalpingo-oophorectomy. Jadi itu kasus-kasus CA mama yang perlu tindakan apa namanya hormonal terapi namanya. Tapi nanti itu ke onkologi. Iya. Jadi kan tadi untuk laparoskopi itu alatnya itu ya sahabat RSB bisa melihat ke dalam rongga perut kita. Nah, sedangkan di dalam rongga perut tadi banyak organ-organ juga yang lain. Nah, tadi dokter Niko juga menyampaikan bisa ngelihat ovarium. Nah, berarti itu kaitannya dengan spesialis kandungan yang mungkin dia ada bermasalah di sana. Berarti untuk operasi laparoskopi ini bisa bersinergi dengan dokter kandungan itu atau langsung dikerjakan? Pada dasarnya sangat bisa. Oh bisa. Misalkan pada kasus-kasus yang kita curigai pertamanya usus buntu, kita pakai laparoskopi. Tapi dalam scoring ada namanya, kalau usus buntu ada scoringnya. Tapi masih tidak jelas, kita bisa gunakan. Kita masih ragu-ragu nih. Hasil pemeriksaannya juga tidak begitu jelas juga. Misalnya USG, CT scan juga belum
detail menjelaskan, oh ini pasti usus buntu. Kita bisa join operasi. Karena kan pada perempuan kasus usus buntu itu organnya banyak pada kasus perempuan juga. Gitu ya, Dok. Yang berhubungan. Kalau usus buntu nyeri kanan bawah misalkan. Itu bisa kista ovarium, bisa juga abses di tuba ovari, bisa. Jadi kita dengan laparoskopi kita lihat usus buntunya, oh normal aja nih. Nah, jadi ada masalah ternyata oh ini ada kista ovarium. Yuk kita join sama sama dokter spesialis kandungan. Ya. Jadi mungkin sekalian bisa dikerjakan per laparoskopi. Jadi banyak sekali sebenarnya manfaatnya. Iya, benar sekali. Tapi pada kasus-kasus usus buntu yang ada obstruksi itu artinya ada sumbatan. Jadi perutnya kembung dan lain sebagainya, itu agak susah kita lakukan laparoskopi. Kenapa? Karena salah satu resiko dari laparoskopi ini, karena kita memasukkan trokar, itu kalau dia ususnya terlalu kembung. Yang kayak gunting tadi itu ya, Dok? Bukan, ada tadi laparoskopi kayak trokar dia modelnya. Nanti mungkin bisa tim editor melingkari mana bagian trokar itu. Itu dimasukkan dulu, dilihat. Kalau misalnya pada kasus distensi perutnya, habis itu kembung perutnya, agak susah kita kerjakan. Iya. Gitu berarti sih harus bedah konvensional, Dok? Nggak bisa pakai laparoskopi ya? Ya, itu salah satu indikasi, memang kontraindikasinya lah. Saya lihat juga tadi untuk di gambar tadi ya, Dok ya, tetap ada memang namanya bedah memasukkan alat 1 cm tadi, sayatan. Nah, sayatan itu kan walaupun kecil tetap sakit ya, Dok? Iya. Apakah di situ ada prosedur anestesi juga, dibius juga, atau bius lokal, atau bagaimana, Dok? Untuk kasus laparoskopi, jadi diharapkan sih memang selain ini memang tidak bisa dengan lokal anestesi, harus dibius juga. Karena harapannya, karena kita bermain di organ perut, jadi otot-otot dinding perut harus relaksasi. Jadi diharapkan kalau dia tegang, itu akan susah operator kayak saya melakukan tindakan. Yang kedua, usus harus rileks, yang saya bilang tadi. Usus nggak boleh kembung. Kayak itu. Sama laparoskopi ini memasukkan gas ke rongga perut. Jadi perut itu diharapkan dia mengembung lebih besar. Jadi ada space, ada ruang kita untuk melakukan tindakan. Jadi harapannya harusnya tindakannya memerlukan tindakan anestesi, baik itu secara general anestesi, bius umum atau yang spinal atau apa, epidural dan sebagainya. Itu lebih ke dokter biusnya, tapi pasti kita perlukan untuk tindakan pembiusan. Pasti pembiusan ya? Ya. Oke, berarti kalau misalnya tadi kan rongga perut dikasih semacam udara, berarti untuk pasien yang ingin dilakukan laparoskopi, dia persiapannya sama seperti yang lain. Seperti misalnya diperlukan semacam pemeriksaan penunjang, seperti USG dan ronsen, atau mungkin apakah diwajibkan juga untuk pasien untuk puasa seperti itu, Dok? Ya, sama kalau memang dia ini kan sebenarnya prosedur anestesi. Prosedur anestesi tergantung dari tindakan yang akan kita lakukan. Dilihat kondisinya pasien, ini tergantung dari si pasien preference namanya. Kondisi pasien saat itu seperti apa. Misalkan case per case, misalkan pasien ada penyakit jantung, kita konsul perlu ke dokter jantung juga. Misalkan ini pasien dengan ada riwayat asma, kita perlu ronsen dada. Ini pasien tua, ada riwayat hipertensi, kita perlu ronsen dada. Itu. Jadi misalkan ada penyakit-penyakit khusus seperti diabetes, perlu cek lab juga. Dan kalau pembiusan biasanya memerlukan puasa. Kayak itu harapannya. Memang sih nanti mungkin lebih detailnya dijelaskan sama dokter bius. Berarti memang sahabat RSHB juga dibius ya, artinya walaupun kecil 1 cm, bukan berarti itu tidak dibius, karena 1 cm tetap juga ada rasa sakitnya, bahkan bisa separuh atau secara umum semuanya seperti itu ya, sahabat. Nah, kemudian, Dok, karena ini juga ada sayatan, otomatis kan ada jahitan juga kan ya. Nah, untuk recovery-nya gimana, Dok? Ibaratnya apakah ini recovery-nya lebih benefitnya tadi mungkin ada ya disampaikan, jadi recovery-nya lebih cepet tadi 1 hari aja ya tadi, Dok ya? Dari luka tadi tetap dijahit ya, Dok ya? Dan itu pun 1 hari, dan perawatannya apakah harus di rumah sakit? Kalau 1 hari one day care otomatis
di rumah juga kita bisa ya? Bisa sebenarnya. Gitu. Begini, tergantung case per case sebenarnya. Ada beberapa kasus, misalkan pada kasus usus buntu, ada beberapa kasus yang memang kita lihat secara visual di durante operasi atau di waktu operasi kita lakukan. Oh ini maksudnya tindakannya ndak susah atau misalkan dari tapi ada kasus yang memang wah ini susah, pembuluh darahnya besar, banyak. Habis itu kita memang perlu lakukan observasi. Itu bisa lebih dari 1 hari. Tapi pada kasus-kasus yang simple misalkan, karena ndak semua kasus simple atau ndak semua kasus juga susah. Itu kembali ke kasus case per case. Kalau misalnya pada kasus kolelitiasis atau batu empedu, itu memang perlu waktu 1-2 hari. Karena dia nempel sama hati, itu agak susah memang sedikit lebih ya resiko perdarahannya lebih tinggi. Itu biasanya. Iya, jadi kita ikuti kasusnya seperti apa nih, indikasinya kemana nih, diagnosanya kemana gitu ya, dari pemeriksaan penunjang dan lain-lain. Kita memang juga harus mengikuti saran yang ibaratnya ini arahnya ke sini, diikuti gitu ya dok ya. Berarti resikonya rendah, otomatis efek sampingnya juga ya minim sekali ya. Tadi hayatannya kecil, juga recovery-nya juga bisa tidak memakan waktu lama karena beda kasus, beda penanganan seperti itu. Nah, kemudian dok, ini kayaknya pertanyaan yang sangat penting dari sahabat RSAB yang ada dimanapun berada mengenai laparoskopi ini. Kan kita tahunya menggunakan tadi teknologi yang sangat canggih, ya, yang tentunya wah itu harganya luar biasa pasti kan ya untuk alat secanggih itu di dunia medis ya. Nah, apakah ini ditanggung dok sama penjaminan kita pemerintah dalam hal ini BPJS Kesehatan? Begini, kalau mengenai alat memang investasi alat ini besar sebenarnya untuk laparoskopi. Ya syukurnya RS Hasan Basri punya. Dan kita bisa melayani masyarakat. Harapannya masyarakat juga bisa merasakan lah alat yang kita punya yang harganya mungkin ya ndak murah, mungkin harganya miliaran lah harganya. Jadi harapannya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat lebih besar. Setelah kita memang ini masih gini ya, apa maksudnya dalam perincian. Sementara yang kita evaluasi BHKHP dan sebagainya bisa ditanggung. Untuk tindakan ini, misalkan pasien menggunakan JKN, banyak kok sudah kita kerjakan. Mungkin tidak cuma saya yang mengerjakan ya, ada saya, Dokter Putra, sebagai SPB di sini juga mengerjakan. Tidak ada masalah selama ini. Tidak ada masalah ya dok ya, berarti dijamin sama BPJS Kesehatan. Jadi sahabat RSAB untuk penanganan mengenai laparoskopi ini dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi sahabat RSAB tidak perlu takut dan ragu apabila memang ada indikasi medis yang memang arahan dokter harus menggunakan tindakan laparoskopi. Jangan khawatir karena ditanggung sama BPJS Kesehatan. Seperti itu ya dok ya. Alatnya mahal. Bisa kita cover lah. Karena kan kita juga Rumah Sakit Hasan Basri ini merupakan tipe kelas B yang juga adalah rujukan Sebanua 6 dari kabupaten-kabupaten lain itu merujuk ke rumah sakit kita untuk penanganan yang lebih spesifik dan detail. Tentunya untuk spesialisnya juga ada di tempat kita. Seperti itu ya dok ya? Betul. Baik. Baiklah. Mungkin ada sedikit tambahan ya dari boleh, saya. Silakan. Begini, biarpun kita melakukan tindakan yang menggunakan alat yang canggih, habis itu peralatan sudah siap juga di kita, SDM-nya pun sudah siap, tapi tidak menutup kemungkinan begini. Namanya laparoskopi minimal invasif, tapi kalau kita menemukan suatu kejanggalan saat operasi, misalkan ini lengket sekali nih kasusnya, operasi usus buntu, lengket sekali, pakai laparoskopi kita nggak bisa kerjakan. Kita harus konversi. Jadi dirubah jadi persiapan awalnya laparoskopi, nanti bisa dilakukan open atau konvensional. Itu memang salah satu kerugian dari laparoskopi. Karena memang keterbatasan alat, kemudian case-nya susah, kasusnya susah, misalkan
infeksinya sudah lama, lengket kemana-mana. Jadi kasusnya tidak sesuai ekspektasi kita. Iya. Kita harus info ke keluarga pasien, oh ini tidak bisa Pak, ini harus dikonversi yang konvensional. Itu harus diketahui juga untuk kawan-kawan. Jadi tidak 100% kita bisa kerjakan dengan laparoskopi. Iya. Karena namanya minimal invasif. Kalau misalkan tidak bisa, kita kembali ke konvensional. Iya, benar. Itu memang salah satu kerugian dari laparoskopi. Iya. Iya. Berarti segala sesuatu mengenai laparoskopi ini pada saat kejadian itu pasti ada miss-nya, pasti diinfokan ke keluarga pasien apakah ini memang bisa menggunakan laparoskopi dari awal atau mungkin beralih ke bedah konvensional seperti itu. Dan pastinya pasien-pasien ataupun keluarga diinformasikan, pastinya seperti itu. Karena prosedur kita di rumah sakit ini seperti itu ya Dok ya? Iya. Iya, baik. Demikian tadi adalah pertanyaan terakhir kita untuk yang masalah JKN tadi Dok. Jadi aman untuk oh iya Dok, kalau misalnya untuk laparoskopi ini dijamin sampai BPJS, berarti selama ini sudah banyak ya Dok ya untuk pasien-pasien BPJS yang melakukan laparoskopi Dok di rumah sakit kita? Sudah banyak. Oh sudah banyak ya. Sudah banyak. Baik itu dari kanal atau rujukan gitu ya. Betul. Oh iya. Mungkin saya berdua di sini dokter bedah, mungkin hampir 50-an kasus kita sudah kerjakan per laparoskopi dengan berbagai macam case, jadi appendix, batu empedu, ya kita udah kerjakan. Iya. Ya harapannya bisa memberikan pelayanan yang terbaik lah untuk masyarakat. Iya benar, artinya kita bisa menjangkau masyarakat lebih luas lagi di balik kita memang rumah sakit rujukan, jadi rumah sakit yang tidak bisa melakukan laparoskopi bisa dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Basri untuk dilakukan laparoskopi tersebut. Baik sahabat RSAB, demikian pembahasan topik kita kali ini mengenai laparoskopi di program Dokter Menjawab kita. Seperti saya sampaikan di awal bahwa di akhir acara ini saya akan menyampaikan bahwa ada 2 orang yang bisa berkesempatan mendapatkan bingkisan menarik dari kami berupa merchandise dari Rumah Sakit Brigjen Najih Hasan Basri dengan syarat menulis di kolom komentar kesimpulan dari diskusi kita hari ini, topik bahasan kita hari ini mengenai laparoskopi. Tulis di kolom komentar dengan bahasa sahabat RSHB menjelaskan seperti apa. Nanti tim kami akan menilai. Tapi perlu diingat, nggak boleh contek-contekan ya, apalagi copy paste dari atas ke bawah sama semua nggak bisa. Jadi tim kami juga akan menyeleksi 2 kesimpulan menarik dan terbaik dari topik kita hari ini akan dipilih dan menjadi pemenang untuk kesempatan mendapatkan bingkisan dari kami. Pemenangnya ini akan kami sampaikan 7 hari setelah video ini ditayangkan di akun Instagram dan Facebook kami di RSUD Hasan Basri HSS. Jadi jangan lupa ya teman-teman atau sahabat RSAB di rumah untuk menyaksikan dari awal dan akhir acara ini. Baik, karena ini adalah sesi terakhir di program kita, bisa disampaikan Dok, adakah closing statement dari Dokter Niko, mungkin insight buat kami atau teman-teman RSAB di rumah? Silakan. Terima kasih telah mengundang saya kemari untuk memberikan sedikit ya opini atau mungkin penjelasan sedikit tentang minimal invasif atau yang kita ada di Hasan Basri ini laparoskopi. Kalau masih belum jelas atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh konsultasi ke kita di RS Hasan Basri. Mudah-mudahan kita sehat semua, tidak perlu ada yang tindakan operasi. Ya kalaupun misalkan ada tindakan operasi, mudah-mudahan kita bisa kerjakan sebaik mungkin dan menggunakan teknologi yang terbaru untuk kita semua dan bermanfaat untuk masyarakat. Ya, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Dokter Niko telah bersedia datang ke program kami Dokter Menjawab. Demikian sahabat RSAB Dokter Menjawab kita kali ini. Tapi sekali lagi saya ingatkan jangan lupa ya untuk follow akun media sosial kami, yaitu di Instagram RSUD Hasan Basri HSS, Facebook RSUD Hasan Basri HSS, dan akun channel kami YouTube. Subscribe di akun channel YouTube kami di RSUD Hasan Basri HSS.
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.